Putus dari Syahir, Ayu Ting Ting lebih selektif. Lalu benarkah kegagalan asmara Ayu Ting Ting lantaran nama Ting Ting yang dipakai sehingga membuat Ayu selalu sendiri? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Saya mau dari dulu sebelum Ayu Ting Ting itu namanya Ayu Debita. Depok Betawi asli. Tuh. Cuma Ayu Debita dulu. Debita tuh apa? Depok Betawi asli. Putus dari Syahir Sheikh, Ayu Ting Ting akan lebih selektif dalam memilih calon pendampingnya. Benarkah Ayu akan menghilangkan nama bekennya yaitu Ting Ting karena Ayu selalu sendiri tanpa pasangan? Sementara itu pemirsa, di lain kisah, Farhad Abbas tetap merasa bahwa aktivitasnya men-tweet di dunia maya tidak bisa dibawa ke pengadilan karena ia merasa memiliki hak imunitas sebagai seorang pengacara. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Ahmad Dhani mengenai hal tersebut? Simak liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Biasa aja, udah ya. Popularitas Ayu Ting Ting sebagai seorang biduan saat ini memang tengah terang benderang. Namun soal asmara, wanita bernama asli Ayu Rosmalina itu terbilang suram. Pasca pernikahan singkatnya dengan Henry Baskoro Hendarso atau Enji, Ayu kembali mengalami kegagalan cinta dengan Syahir Sheikh. Lantas benarkah pasca kandas dengan Syahir, Ayu Ting Ting lebih selektif dalam memilih calon pendamping? Mengapa Ayu terkesan emosional ketika ditanya soal kelam kehidupan asmaranya? Sebenarnya sih kalau kayak gitu dari kemarin juga udah gitu ya. Cuma kan ya mungkin memang ini udah jalannya, udah takut kita kembali lagi ke situ kan, semua manusia cuma kesel berencana gitu kan. Pengennya yang ini, pengennya yang ini, tahu ternyata nggak bisa gitu. Jadi ya mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik. Jadi ya udah pelajaran juga. Memang mungkin ini tahapan yang harus saya lewatin lagi. Gitu. Ya biarin aja. Selagi kita nggak berdarah, keluarga kita mana kita nggak berdarah, ya biarin aja orang ngomong apa ya. Nanti saya selalu berdoa yang terbaik ke depannya ya. Biarin aja deh. Orang mau berita kayak gimana juga penting. Saya udah alhamdulillah udah jalannya sekarang udah benar, dikasih petunjuk sama Allah yang benar, saya udah bahagia sekarang. Itu dia, kadang suka bingung gitu ya. Kadang orang tuh mikirnya kalau saya cemberut samanya saya sebel nggak mau disangkut pautin lagi atau gimana, bukan gitu. Malah justru niat saya tuh pengen melindungi, takutnya malah nanti jadi lebih bahan ejekan atau apapun. Itu saya nggak mau nanti yang makin memperkeruh suasana tuh, saya nggak pengen gitu. Karena ya udah gitu ya. Jadi serba salah gitu kalau ketawa. Ya salah, seneng banget kayaknya nih diajak-ajak geledek-geledek. Orang pasti kan mikirnya gitu, cemberut. Ya salah gitu. Jadi ya harus benar-benar ya. Hanya udah besok diem aja deh. Biasa aja, udah ya. Meski sukses dalam karirnya sebagai penyanyi, wanita 23 tahun itu gagal dalam urusan asmara. Nama panggung Ting Ting yang digunakan Ayu sebagai nama panggung disebut-sebut sebagai akar kegagalan asmara Ayu Rosmalina. Meski hanya sebuah nama, namun pengertian Ting Ting adalah gadis. Dengan kata lain, selama Ayu menggunakan kata Ting Ting di belakang namanya, konon Ayu akan terus gagal dalam urusan percintaan. Lantas akankah Ayu membuang nama Ting Ting yang kini digunakannya? Benarkah saat menggunakan nama Ting Ting, Ayu menggelar acara selamatan? Seberapa berarti nama Ting Ting bagi kehidupan dan karir yang bernama asli Ayu Rosmalina? Gak ngaruh kalau ditujuan rezeki asmara apa-apaan gak ada 10 tahunnya udah. Percaya sama Allah aja udah, dan muslim. Masih Ting Ting. Percaya. Oke ya. Dengan nama itu tuh apa arti nama itu hoki gitu? Enggak tahu deh arti namanya tuh hoki apa gimana, kita nggak pernah tahu gitu. Yang jelas ya alhamdulillah sih sampai sekarang rezeki ada aja gitu ya pakai nama Ting Ting ya. Syukurin aja lah kalau gitu-gituan mah sebenarnya nggak ngaruh deh gitu ya. Kalau udah rezekinya mah rezeki aja, kalau emang udah di stop sama Allah rezekinya ya stop gitu. Tapi yuk, Iya benar kan dari awal emang udah dikenalnya Ayu Ting Ting gitu, masa udah di pertengahan gini saya rubah namanya kan agak lucu gitu. Jadi ya tetap nama Ayu Ting Ting tetap, tapi kan itu nama panggung, nama kalau lagi ada acara. Kalau kayak biasa mah Ayu Rosmalina tetap gitu. Tapi saya mah dari dulu sebelum Ayu Ting Ting tuh namanya Ayu Debita, Depok Betawi asli tuh. Cuma Ayu Debita dulu. Debita tuh apa? Depok Betawi asli. Cuma mungkin terlalu gimana gitu ya namanya ya, jadi diganti dia Ayu Ting Ting. Dari nama Debita pun dulu dipakai bubur merah bubur putih. Itu tahun berapa tuh Debita? Udah lama, tahun 2000, sebelum 2006. 2005-an dia 2004-an gitu deh pokoknya. Gitu. Terus ganti lagi tuh Ting Ting, sama keselamatan juga. Kan gak sembarangan kalau nama gitu, gak mainan biar kata nama panggung juga. Oke, alhamdulillah syukurin aja.
pemirsa, menghadapi kasus hukumnya dengan Ahmad Dhani, jurus-jurus agar lolos dari jerat penjara juga dikeluarkan Farhad dengan menyorongkan hak imunitas atau hak kekebalan yang dimilikinya sebagai pengacara. Mengutip pernyataan organisasi profesi yang menaunginya, Farhad menilai dirinya tak pantas dijadikan terdakwa dan disidang di persidangan umum. Menurut Farhad, apa yang dilakukannya terhadap Ahmad Dhani hanya berupa dugaan pelanggaran etika profesi, hingga ia hanya pantas disidangkan di sidang kode etik organisasi profesi yang menaunginya. Masalah hak imunitas. Hak imunitas saya sebagai pengacara, bukan Pradi pernah memeriksakan menyatakan saya bersalah. Hanya polisi pernah minta izin ke Pradi. Ya kalau nggak diizinkan kan berarti saya melanggar undang-undang dong. Nah oleh karena itu kepada majelis juga harus lebih cermat terhadap eksepsi yang kita ajukan, tim pengacara yang ajukan, bahwa hak imunitas pengacara itu ada baik di dalam maupun di luar. Menyangkut etika bukan berarti saya nggak boleh dihukum. Kalau penyampaian dari pengacara Ahmad Dhani, kalau saya jadi pengacara nembak orang berarti sebagai pengacara, itu salah, berbeda. Itu makanya ada kode etik. Saya tidak menyangka kasus ini bisa lanjut dan saya tidak sebagai terdakwa. Tapi taruhlah itu. Nah, hanya kita minta kepada yang disampaikan ke Bang Rasman sekarang hanya minta keadilan. Saya nggak memastikan menang atau akan menang, nggak pede atau bagaimana. Tapi saya yakin bahwa ada keadilan di sini. Ya, apa boleh buat lah. Ini kan proses. Bukan saya mengatakan pengacara boleh berbuat pidana. Tapi kan ada hak imunitas. Mudah-mudahan hakim lebih jeli mencermati aja. Ya orang coba-coba kan boleh, kan? Ada salahnya. Tapi ya saat ini kan masyarakat sudah tahu bahwa memang ada tweet menghina, fitnah dan lain-lain, dan itu memang itu bukti yang udah sangat kuat sekali gitu. Dari dunia maya, Tias Mirasih bersuara setelah sekian lama menghilang. Lewat postingan Instagramnya, Tias memberikan klarifikasi terkait perkara prostitusi online di kalangan artis yang menyeret namanya. Dalam postingannya, Tias menuliskan jika dirinya sama sekali tak terlibat dalam kasus RA maupun perbuatan asusila lainnya. Tidak benar dalam sidang putusan RA, namanya terbukti melakukan perbuatan asusila. Oleh karenanya, Tias meminta semua pihak untuk berhenti menyudutkan dirinya terkait prostitusi online RA. Dan seperti inilah suara Tias Mirasih mengenai bantahannya terkait prostitusi online yang ditulisnya di akun Instagramnya. Sore semua teman-teman, saya mau buat pernyataan dan klarifikasi terkait perkara yang saat ini menyeret nama saya. Alhamdulillah karena perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, saya akan buat pernyataan dan klarifikasi bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam kasus RA maupun perbuatan asusila lainnya. Bahwa dalam sidang putusan kasus RA tidak benar nama saya disebut-sebut. Maka dengan ini saya minta agar pihak-pihak yang terus menyudutkan saya dengan berita tidak benar untuk stop pernyataannya terkait pemberitaan saya yang tidak benar tersebut. Terima kasih buat para haters. Jangan marah kalau saya blok, karena saya tidak suka Instagram saya isinya hal-hal yang tidak menarik. Dan terima kasih buat fans yang selalu support saya.